Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Ada kabar yang sangat mengejutkan dari salah satu wartawan MMA terbaik di dunia, bahkan yang paling sering mendapatkan penghargaan sebagai wartawan MMA terbaik di dunia. Siapa lagi kalau bukan Ariel Helwani. Yap, kita tahu selama 2 tahun ini telah kembali ke acara terbaiknya, yaitu MMA Hour di channel YouTube milik MMA Fighting. Nah, baru saja Ariel Helwani di MMA Hour menyampaikan kabar yang sangat mengejutkan, di mana salah satu fighter paling memungkinkan menjadi juara di kelas bantamweight karena rekornya yang nggak ngotak, yaitu masih saja tak terkalahkan dan menjadi satu-satunya fighter di kelas bantamweight yang belum terkalahkan. Siapa lagi kalau bukan Umar Nurmagomedov. Yap, Ariel Helwani mengabarkan bahwa Umar Nurmagomedov akhirnya mendapatkan lawan yang rankingnya sangat jauh darinya, yang mana tentu sangat amat menguntungkan bagi Umar Nurmagomedov. Dikabarkan bahwa Umar Nurmagomedov akan melawan fighter yang punya tendangan lutut paling mematikan. Yap, siapa lagi kalau bukan Cory Sandhagen. Kabarnya pertarungan ini sedang dikerjakan. Perlu diketahui bahwa untuk saat ini Umar Nurmagomedov berada di ranking 11 kelas bantamweight. Nah, sedangkan Cory Sandhagen harusnya berada di ranking 3 kelas bantamweight. Namun karena kehadiran Henry Cejudo membuat ranking Cory Sandhagen harus turun satu peringkat menjadi ranking 4 kelas bantamweight. Suatu perbedaan ranking yang terbilang sangat amat jauh. Seperti saat Tai Tuivasa melawan Derrick Lewis. Saat itu Derrick Lewis di ranking 3 kelas heavyweight, sedangkan Tai Tuivasa di ranking 11 kelas heavyweight. Dan justru Tai Tuivasa yang menang. Begitu juga ketika Khamzat Chimaev melawan Gilbert Burns. Saat itu Khamzat Chimaev di ranking 11 kelas welterweight, sedangkan Gilbert Burns sudah di ranking 2 kelas welterweight. Jadi belakangan ini perbedaan ranking yang sangat jauh adalah hal yang sangat biasa. Terlebih lagi UFC memang sangat butuh superstar baru, sehingga secara ranking harus dipush sejak dini, sebagaimana Sean O'Malley saat melawan Petr Yan yang lebih ekstrim lagi perbedaan rankingnya. Saat itu Sean O'Malley di ranking 11, sedangkan Petr Yan adalah mantan juara yang sedang berdiri di ranking 1 kelas bantamweight. Yap, lagi-lagi fighter ranking 11, seolah angka 11 menjadi angkanya para calon superstar. Dan memang Umar Nurmagomedov adalah prospek yang sangat menjanjikan. Gimana enggak? Dia tidak hanya luar biasa dalam skill bertarung, tapi dari segi privilege, yang mana ia adalah keluarga besar Nurmagomedov, sekaligus penduduk asli Dagestan, yang namanya sudah terdongkrak oleh nama besar Khabib Nurmagomedov. Bahkan dianggap sebagai Khabib Nurmagomedov versi yang lebih kecil. Bahkan saking dianggap sebagai penerus Khabib, julukan Umar Nurmagomedov adalah Young Eagle atau elang muda. Hanya saja secara style bertarung ada banyak perbedaan, yang mana Umar Nurmagomedov lebih menekankan tendangan mematikan dengan basic Muay Thai, walaupun ia berlatih di American Kickboxing Academy. Dan dengan kuda-kuda yang berbeda, yaitu Southpaw, di mana sama seperti Islam Makhachev. Tapi uniknya Umar Nurmagomedov adalah dia memang lebih menekankan tendangan, tapi tujuannya adalah supaya lawan terkapar, lalu segera didominasi, sehingga Umar Nurmagomedov lebih sering menang via submisi. Sedangkan untuk Cory Sandhagen, ini udah kayak penjaga gerbangnya kelas bantamweight. Walaupun gak sekuat Robert Whittaker atau seberuntung Robert Whittaker, ya setidaknya pernah merasakan sabuk juara. Sedangkan Cory Sandhagen, ia bisa kalahkan semuanya. Ia bisa kalahkan para fighter pendatang. Tapi ketika ada kesempatan untuk bisa merasakan title fight saja, Cory Sandhagen justru selalu kalah, yaitu ketika saat melawan Petr Yan dan saat melawan TJ Dillashaw. Oh iya, untuk saat ini tentu belum ada kabar resmi, yang mana ini hanya bocoran dari Ariel Helwani bahwa pertarungan ini sedang diusahakan. Tapi walaupun belum resmi, setidaknya ini adalah angin segar bagi kita semua. Nah, sekarang kita berpindah ke berita selanjutnya soal Sean O'Malley yang memberikan uang 700 juta lebih untuk ibunya. Sering kita mendengar orang mengatakan bahwa ketika mereka menjadi kaya dan terkenal, mereka lupa dengan orang tuanya, tapi tidak dengan Sean O'Malley yang menaruh uangnya untuk Hari Ibu tahun ini. Sean O'Malley adalah salah satu fighter paling populer di dunia saat ini, dengan kepribadiannya yang unik dan gaya bertarungnya yang menarik. Menjadi salah satu yang mendapatkan banyak follower, bahkan sebelum bersaing memperebutkan gelar. Meskipun Sean O'Malley belum memiliki kesempatan untuk memperebutkan sabuk atau menjadi main event, tapi Sean O'Malley masih mengatur keuangannya dengan cukup baik untuk dirinya sendiri, antara gaji dalam oktagon dan usaha bisnis tambahan serta sponsor.
Jadi untuk Hari Ibu tahun ini, ia memutuskan untuk memberikan kembali kepada wanita yang melahirkannya ke dunia ini. Dalam video baru-baru ini di channel YouTube-nya, Sean O'Malley mengejutkan ibu dan istrinya pada hari libur dengan merapikan kuku dan merawat mereka di hari ibu. Sepanjang jalan, Sean O'Malley memberi mereka masing-masing uang tunai $50.000 atau 700 juta lebih secara cash untuk ibu dan istrinya. Ini adalah sikap yang sangat manis dari Sean O'Malley, menunjukkan betapa dia sangat peduli pada dua wanita terpenting dalam hidupnya dan memberikan kembali kepada mereka di hari ibu. Kabar selanjutnya, sudah hampir 4 bulan sejak Jiri Prohaska melepas sabuknya, yang mana Jamal Hill saat ini menduduki tahta di balik cederanya Jiri Prohaska. Jamal Hill setelah kemenangan perebutan gelarnya atas Glover Teixeira di Brazil, menjadi jelas bahwa pertahanan pertama Jamal Hill menjadi sasaran musim panas dengan mantan pemegang gelar Jiri Prohaska sebagai lawan yang diharapkannya. Pasangan ini bahkan mulai membangun pertarungan terencana mereka dengan saling berhadapan saat hadir di UFC 285 pada bulan Maret lalu. Namun beberapa bulan kemudian, Jamal Hill tampaknya kehilangan kesabarannya dan bahkan baru-baru ini menetapkan bulan Agustus sebagai bulan peperangan. Setelah muncul laporan tentang ketidakmampuannya untuk membuat tanggal yang ditargetkan Jamal Hill, Jiri Prohaska menjelaskan mengapa garis waktunya tidak sesuai dengan sang juara saat tampil di podcast Fair Play Thinker. Jiri Prohaska berkata, "Kami sudah berurusan dengan UFC, tapi saya tidak bisa mengatakan semua informasinya. Agustus masih terlalu dini untuk saya. Saya terus mengatakan ini, saya tidak ingin hanya datang ke oktagon dengan sehat dan langsung bertarung. Saya ingin masuk ke oktagon dengan mengetahui bahwa saya telah menemukan style saya dan mengambil langkah, dan saya adalah salah satunya. Selangkah lebih maju dengan style bertarung saya, karir saya, pola pikir saya, semuanya. Ketika Anda mendapatkan pengalaman dan pengetahuan, Anda harus menyesuaikannya dengan style Anda, tetapi juga dengan orang-orang di sekitar Anda. Setiap hari kita memiliki kesempatan untuk mengambil langkah, untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Begitulah caranya. Apalagi yang ingin dilakukan seseorang. Di satu sisi, kesempurnaan saat ini harus diakui. Di sisi lain, namun, jalan yang penting adalah mencari peningkatan dan kesempurnaan tanpa henti, yang tidak ada habisnya. Saat Anda melihat ke belakang, disitulah letak kepuasannya. Jadi saya ingin memasuki pertandingan dengan versi terbaik dari diri saya yang dapat saya raih saat ini. Saya akan melakukannya dan mendapatkan sabuk itu lagi. Yap, walaupun gua kecewa, tapi gue setuju dengan Jiri Prohaska bahwa fighter itu jangan memaksakan diri, yang mana baru sembuh langsung bertarung. Tapi bagi Jiri Prohaska, ketika akan bertarung, yang dipersiapkan bukan kesembuhan saja, tapi yang dipersiapkan juga versi diri yang terbaik, mempersiapkan senjata terbaik, game plan terbaik, kemampuan terbaik, dan pola pikir terbaik, dan barulah ia maju untuk berperang merebut tahtanya lagi. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Apa tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.